Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bapak Ibu peserta webinar. Bahagia sekali kita bisa bergabung di hari ini untuk sekilas mengulik apa itu Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster perpajakan. Tadi sekilas sudah disinggung oleh Mbak Dista dan Rindri. Latar belakang munculnya Undang-Undang Ciptaker klaster pajak ini seperti apa? Oke, sekilas saya ulang ya. Oke, sebelumnya saya kenalkan nama saya dulu. Saya Doso Joko Saptono, Tax Manager dari Win Partner cabang Solo. Sesuai nama saya yaitu Doso Joko Saptono. Saya asli Jawa asli, tanpa pengawet dan pemanis buatan. Jadi gitu Bapak Ibu, saya terakhir sebelum bergabung dengan Win Partner, saya adalah tax official atau orang pajak lah ya. Saya kerja di kantor pajak sudah selama 26 tahun. Nah mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Jakarta, suatu ketika dulu kita pernah berpapasan entah di Kalibata, di lingkungan KPP penanaman modal asing, atau di gedung Madya di daerah Gambir. Mungkin kita sempat berpapasan tapi kita nggak kenal lah. Siapa tahu dengan kita ikut acara ini nanti kita jadi kenal. Bapak Ibu kalau mau diskusi masalah pajak nanti bisa kontak saya atau rekan-rekan di Alam Sutera. Oke, langsung ke materi Bapak Ibu ya. Seperti yang disinggung oleh Rindri dan Dista tadi, bahwa munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada latar belakangnya, yaitu untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dan cara apa? Dan cara untuk mendorong investasi sehingga menyerap tenaga kerja secara luas-luasnya. Nah, adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya bukan sebuah undang-undang baru untuk yang klaster perpajakan, tapi hanya melakukan perubahan-perubahan ya, tambahan sedikit di undang-undang pokok pajak kita, yaitu Undang-Undang KUP, PPh dan PPN. Untuk apa dilakukan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut? Seperti yang sudah diuraikan oleh Mbak Dista dan Mbak Rindri tadi, yaitu untuk mendorong iklim investasi sehingga menciptakan lapangan kerja baru, mendongkrak perekonomian. Nah, sebenarnya secara ringkas bahwa Undang-Undang Ciptaker klaster pajak ini ditujukan untuk memberikan kemudahan di bidang perpajakan. Tujuannya itu meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Nah, next. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Dalam hal apa Undang-Undang Ciptaker ini bisa meningkatkan pendanaan investasi? Di situ di Undang-Undang Ciptaker kita bisa melihat bahwa ada penurunan tarif PPh badan yang semula 25%, nanti secara bertahap akan berkurang jadi 22% untuk tahun pajak 2020, dan di 2021 akan berkurang menjadi 20% dan seterusnya. Nah, di lain pihak untuk perusahaan go public seperti undang-undang yang lama pun, perusahaan go public memperoleh semacam insentif tambahan, yaitu dia tarifnya adalah 3% lebih rendah dibandingkan perusahaan pada umumnya. Selain penurunan tarif, dalam rangka meningkatkan pendanaan investasi ini, Undang-Undang Ciptaker juga memberikan insentif terhadap pembagian dividen. Jadi pembagian dividen yang di Undang-Undang lama itu terkena PPh pasal 4 ayat 2 untuk perorangan. Di Undang-Undang Ciptaker ini dividen yang
diterima oleh pribadi atau orang pribadi itu tidak kena PPh. Dan yang diterima badan pun dari luar negeri juga nggak kena. Dan catatan nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku di situ. Nanti akan kita kaji lebih lanjut. Selain pembebasan dividen dari objek pajak, di situ juga diatur adanya non objek pajak untuk bagian laba atau SHU koperasi. Jadi kalau dulu yang bebas dari pajak itu hanya prive oleh yang dilakukan orang pribadi ke CV untuk Ciptaker ini, pembagian SHU koperasi ke anggota itu sudah free pajak. Selain yang tersebut di atas, ada juga kemudahan di PPh pasal 26, yaitu kemudahan atau keringanan tarif yang nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan untuk pembayaran pemotongan PPh pasal 26 atas bunga yang dibayarkan ke luar negeri. Jadi ini dimaksudkan agar duit-duit dari luar negeri, dari orang asing itu bisa masuk ke Indonesia, mereka dapat potongan pajak, jangan mereka akan merasa lebih tertarik menanamkan uangnya di Indonesia. Nah, selain yang itu ada tambahan satu lagi, yaitu penyertaan modal dalam bentuk aset atau in-bank tidak terutang PPN. Jadi Bapak Ibu, Anda mempunyai rumah atau ruko atau gedung, dulu kalau untuk dijadikan setoran modal itu terutang PPN bila Bapak Ibu PKP, untuk sekarang tidak. Jadi untuk yang in-bank ini ada pengembangan. Jadi di undang-undang lama yang tidak terutang PPN itu bila in-bank itu berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pemisahan. Nah, untuk undang-undang yang baru ini ditambah satu, yaitu setoran modal. Setoran modal dengan yang disetorkan itu aset akan bebas dari PPN dengan syarat yang menyerahkan dan yang diserai masing-masing pengusaha kena pajak atau PKP. Oke. Berikutnya, kemudahan yang diciptakan pemerintah yaitu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela. Jadi di aturan yang lama, Bapak Ibu kalau terlambat membayar pajak atau nanti kena sanksi administrasi itu tarifnya kan 2%. Untuk undang-undang yang baru ini nanti tarifnya akan lebih murah dan jangka waktu dendanya juga akan lebih pendek. Jadi kalau aturan yang lama saat kita terlambat bayar itu kita didenda 2% kali banyaknya bulan. Banyaknya bulan itu dihitung dari kita wajib bayar kapan dan realisasi bayarnya kapan. Jadi saat kita membayar kewajiban pajak tahun 2017 misalnya, dan itu dibayar di 2020, denda kita kan bisa mencapai 2 kali 36 bulan. Bahkan nanti bisa mencapai, denda itu bisa mencapai 100%. Nah, untuk yang Ciptaker ini ada kemudahan dari pemerintah untuk merangsang para wajib pajak untuk melakukan pembetulan, sehingga nanti denda yang timbul itu tidak terlalu mahal karena tarifnya pertama lebih kecil, waktu dendanya juga dibatasi hanya maksimal 24 bulan. Nah, fasilitas berikutnya adalah pengkreditan pajak masukan yang dipermudah atau relaksasi pengkreditan pajak masukan. Jadi Bapak Ibu, kalau di aturan lama, seandainya Bapak Ibu itu PKP tanggal 1 Januari 2020, sementara di 2009 Bapak Ibu omsetnya telah melampaui PKP dan pembeliannya juga ada PPN, Bapak Ibu pengukuhannya terlambat, akan rugi double. Pertama, PK-nya akan dihitung mundur, pajak masukan Bapak Ibu nggak bisa dikreditkan. Nah, di undang-undang baru ini, ditambah undang-undang Ciptaker ini, pemerintah memberi kemudahan di sana. Jadi ini untuk mendorong wajib pajak yang
yang terlambat PKP-nya atau malah belum mendaftar itu untuk biar terpacu untuk mau mendaftarkan diri karena dendanya akan lebih ringan. Oke. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kepastian hukum. Pada prinsipnya dalam rangka meningkatkan kepastian hukum ini ada beberapa pasal yang dirubah secara redaksi sehingga pemahamannya akan lebih mudah dipahami, dalam arti redaksinya lebih agar tidak menimbulkan tafsir yang double. Jadi di situ diatur beberapa di antaranya adalah penentuan subjek pajak orang pribadi. Kalau dulu di Undang-Undang Lama itu teksnya hanya mengatur orang pribadi yang tinggal segala macam. Nah, untuk yang Ciptaker ini disebut secara eksplisit bahwa WNI maupun WNA yang tinggal lebih lama 108 lebih lama atau lebih apa? Lebih besar dari 183 hari di Indonesia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau aturan yang lama itu tidak disebut WNI atau WNA-nya. Jadi orang suka rancu. Terus berikutnya, pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Dengan syarat ini nanti hanya berlaku untuk 4 tahun. Hal ini diundangkan sebenarnya untuk memotivasi atau memberi kemudahan orang-orang ahli dari luar negeri mau bekerja di Indonesia, akhirnya melakukan transfer teknologi atau keahlian ke orang-orang kita. Berikutnya adalah WNI yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat tertentu. Oke. Nomor 11, di Undang-Undang Lama, semua hasil tambang yang tidak melalui proses pengolahan lebih lanjut itu dianggap bukan objek pajak. Di Undang-Undang baru ini, penyerahan batu bara diatur sebagai penyerahan yang termasuk penyerahan BKP. Efeknya adalah bagi pengusaha batu bara bisa mengkreditkan pajak masukannya. Jadi kalau Bapak Ibu bergerak di bidang bisnis batu bara, kalau Bapak Ibu melakukan ekspor, itu nanti akan pajak masukan Bapak Ibu bisa diminta kembali. Berikutnya, konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP. Nah, ini juga akan memudahkan bagi pengusaha-pengusaha yang menitipkan barangnya ke agen-agen, tidak perlu memungut PPN. Berikutnya adalah non-objek PPh atas sisa lebih dana badan sosial dan badan keagamaan atau sebenarnya lembaga pendidikan itu nanti dengan jangka waktu tertentu kalau kalau nggak salah 4 tahun, dalam waktu 4 tahun bila nanti akan diinvestasikan ke sarana prasarana atau dijadikan dana abadi, dia akan menjadi non-objek PPh. Berikutnya adalah pidana pajak yang telah diputus tidak lagi ditertibkan ketetapan pajak. Nah, ini nanti akan kita dalami lagi pasal-pasalnya. Kalau sekilas pemahamannya adalah bila sebuah kasus diputus, di situ ada kasus pidananya, otomatis nanti tidak akan terbit SKP KB. Tapi untuk lebih dalamnya kita harus kaji lebih dalam aturan-aturannya lebih lanjut. Kita nggak bisa sekilas saja menafsirkan kata ini. Terus berikutnya adalah di aturan lama penerbitan SPT itu tidak ada batas waktunya. Jadi bisa jadi melampaui 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Untuk yang baru ini STP termasuk yang diberi batas waktu daluarsa yaitu 5 tahun seperti daluarsa penetapan pajak. Berikutnya adalah STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Nah, kalau yang 16 ini memang aturan yang lebih
ke petugas pajak, Bapak Ibu. Oke, next Mas. Berikutnya adalah kemudahan di mana pemerintah ingin menciptakan keadilan iklim berusaha dalam negeri. Dan cara apa? Dan cara diaturnya, diterbitkannya aturan-aturan yang pada akhirnya nanti mengatur bahwa transaksi elektronik akan dipungut PPN-nya. Terus pengenaan pajak kepada subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia. Ini memperjelas statement saya yang pertama. Berikutnya adalah pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak. Nah, untuk nomor 18 ini memang sudah jadi masalah nasional, Bapak Ibu. Jadi perusahaan atau pabrikan itu biasanya mengalami dilema, di mana saat dia mau melakukan penjualan itu bisa jadi ada beberapa layer di bawahnya, entah dia agen atau yang pembeli perorangan, mereka belum begitu melek pajak, mereka nggak ingin muncul di permukaan segala macam, akhirnya mereka berusaha untuk pas melakukan pembelian tidak mau dikasih faktur pajak keluaran oleh pabrikan. Di sisi lain, dengan pabrikan tidak memberikan faktur, mau nggak mau penjualannya nanti akan jadi nggak sinkron. Nah ini di sisi lain kalau dia mengiyakan si buyer, dia akan nanti bermasalah dengan otoritas pajak. Tapi kalau tidak mengiyakan si bayarnya akan pindah ke tempat lain. Sebenarnya untuk NIK ini pernah diatur di tahun 2018. Mestinya waktu itu April 2018 sudah berlaku secara nasional. Semua buyer yang tidak ber-NPWP harus menyerahkan NIK. Dan bagi pabrikan atau penjual PKP, bila membuat faktur untuk non-buyer NPWP, mereka wajib mencantumkan NIK. Nah, di aturan PMK itu lebih keras hukumannya. Jadi di PMK yang 2018 tersebut, sanksinya itu sampai sanksi pidana, Bapak Ibu. Nah, untuk yang ciptaker ini, bila PKP yang menjual tidak mencantumkan NIK untuk buyer yang non PKP, sanksinya hanya sanksi administrasi 1%. Bahkan administrasi yang 1%-nya itu pun lebih murah dibandingkan aturan lama yang 2%. Oke, next. Jadi kemudahan tadi kalau kita bikin ringkasan, intinya bahwa kemudahan itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi. Dan cara apa? Dan cara diatur ulangnya pengenaan PPh atas dividen dan penghasilan tertentu, serta beberapa penghasilan yang dijadikan non-objek PPh, penurunan pengaturan lebih luas untuk tarif PPh pasal 26 atas bunga luar negeri, dan diaturnya bahwa penyerahan aktiva untuk setoran modal itu tidak terutang PPN dan syarat yang menyerahkan dan yang menerima setoran adalah PKP. Nah, untuk yang mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, di situ diatur adanya relaksasi hak pengkreditan pajak masukan dan pengaturan ulang sanksi administrasi serta imbalan bunga. Oke. Dan rangka untuk meningkatkan kepastian hukum, beberapa kalimat redaksional undang-undang dirubah, ditambahi, sehingga lebih memudahkan saat menginterpretasikan sehingga tidak timbul multitafsir. Di antaranya adalah beberapa ini, dan untuk STP yang untuk undang-undang lama itu tidak diatur daluarsanya kapan. Untuk yang ciptaker ini diatur daluarsanya yaitu 5 tahun, seperti daluarsa penetapan pajak. Next. Dalam rangka menciptakan keadilan iklim berusaha dalam negeri, pemerintah mencanangkan atau melanjutkan
pengaturan bahwa setiap faktur pajak yang bayarnya tidak ber-NPWP akan dicantumkan NIK pembeli. Ini akan pada akhirnya buyer-buyer tidak ber-NPWP ini nanti datanya akan mengumpul di kantor pajak dan akan ditindaklanjuti dikirim ke KPP terkait sesuai NIK-nya. Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas yang namanya AR untuk dihimbau, dikukuhkan NPWP, didaftarkan NPWP-nya dan dikukuhkan PKP-nya kalau memang sudah di atas 4,8. Dengan adanya usaha yang semacam informal ini nanti terpantau oleh pajak, akan tercipta keadilan, maksudnya yang pabrikan juga bayar, yang kecil juga bayar. Karena selama ini ada semacam keluhan ya dari pabrik-pabrik yang gede yang dia harus bayar perusahaan, bayar biaya operasionalnya tinggi, dia akan kalah bersaing di harga dengan pengusaha-pengusaha yang pribadi home industri yang tidak ber-NPWP, tidak ber-PKP. Oke, next. Nah, jadi kalau secara pasal Undang-Undang Ciptaker Klaster Perpajakan ini diatur di pasal 111, 112, dan 113. Sementara untuk yang Undang PPH yang terdampak adalah pasal 2, pasal 4, dan pasal 26. Sedangkan Undang-Undang PPN di pasal 1A, 4A, 9, dan pasal 13, serta Undang-Undang KUP di 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 38, dan seterusnya.